Enggak dulu, Om. Enggak dulu, Om. Astagfirullahaladzim. Di dalam ada suara apa itu? Di dalam ada suara apa itu? Takut banget. Enggak kan? Sumpah ini demon parah. Masalahnya nggak tahu Mas Ami, kayak Tarik Om ya? Nah. Kok kayak kena magnet ya? Beneran loh nih? Ketawa. No, nggak boleh. Tenang. Segala gangguan apapun yang terjadi, mau ini bergetar, mau ada angin besar, kita tetap harus di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu-rahayu bagi kita semua. Balik lagi di KTJ. Ya. Ya. Om. Ini kali keberapa Mas sampai ke sini? Dua Aku ya? kali kedua. Saya ketiga. Oke, baik teman-teman. Iya Om, dari tadi udah disambut banget sama suara-suara ketawa, terus suara-suara anjing melonglong ya. Kalau ketawa metafisik sih menurutku, tapi ini suara anjingnya suara anjing beneran. Dan kita ada misi lagi di sini karena yang kemarin belum selesai Om. Iya benar. Mudah-mudahan ini jadi misi terakhir di sini. Iya. Tapi bau-baunya sih masih banyak pertanyaan-pertanyaan ya teman-teman. Mungkin teman-teman boleh nonton lagi episode kemarin itu seperti apa. Dan kita kali ini mau menemukan mungkin sekalian juga untuk mencari tahu Om ya tentang batu permata. Iya, yang kemarin ya. Yang kembar bajang itu. Betul. Jadi saya lebih ngejar itu Mas Ami mungkin mengurusi ke batunya ya. Iya Om. Saya lebih ke sosok yang kembar bajang itu lagi di mana seperti apa itu nanti untuk pengantar kita ke ruang berikutnya. Dan kalau mungkin teman-teman nonton kemarin acara itu, yang paling fokus sekarang sebenarnya adalah batu warna hitam. Hitam, iya. Jadi kita coba cari kristal hitam itu apa kaitannya dengan tempat ini dan sama sosok yang bakal Om mau cari. Mungkin lanjut aja. Iya. Bismillah ya. Iya. Tapi kita kayaknya perlu ke sini nggak sih Mas Ami? Betul Om. Iya, tapi lebih prepare ya, lebih hati-hati ya. Soalnya ini layernya belum kebuka. Iya. Seperti kita harus buka portalnya dulu Om. Biar kita bisa masuk ke dalam ceritanya. Udah kebuka Om jalannya Om. Iya. Kayak sudah, ini loh kamu sini lagi untuk ini gitu loh. Teman-teman. Sekarang jalurnya udah kelihatan. Loh. Hati-hati, tim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, sekarang ada airnya, Mas. Tergenang habis hujan soalnya. Berarti kita harus bikin segelnya di tempat lain, Om. Nggak bisa, Mas, harus di sini.
Nggak bisa kalau di sini. Nggak harus di sini Pak. Karena ini titiknya. Mungkin simbolik aja. Karena ini sudah terbuka dan Iya. kayak gini tuh loh Mas, kayak hipnot. Kayak putaran air gitu Om ya, bikin gajah itu loh. Heeh. Makanan tuh loh. Mungkin teman-teman Ini. agak ngasih jarak ya, takut terjadi medan magnet lagi. Kejadian kayak kemarin, dan ini Pak. basah pula. Coba Mas. Ini saya nggak akan ngikuti, cuman main pelan. Ini Mas coba Mas. Nggak tahu Mas. Coba Mas. Aku cari. Mas Sami. Mas Sami. Mas Sami. Mas Sami. Om, kan? Beneran ini saya Kan? nggak bohong. Kan? Iya. Kan? Ini udah kebuka jangan-jangan Om. Udah. Enggak. Ini pegangin aja. Saya coba ngikutin arah ya. Enggak, Mas Sami nahan aja. Iya. Saya ngikuti arah kita jalan kemana sebenarnya. Kayak kompas. Sini Om, sini. Sini Om. Iya, iya. Sini Om. Oke, sini Mas. Sini Om. Sini Om. Iya. Sini ya. Iya, aman. Mengarah kompasnya ke sana, Mas. Berarti bikin di sini Om. Iya. Ini arahnya ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Tim, gercep ya. Kita nggak tahu medan magnet sebesar apa di sini. Aduh. Siap-siap ya. Aman. Saya jaga keseimbangan saya dulu ini untuk ngarahin soalnya. Posisinya enaknya di mana? Tuh. Tuh, beda lagi simbolnya kan. Beda lagi simbol. Ini beda lagi simbol. Gitu. Iya tuh, nih, Mas. beda lagi Om simbolnya ini Om. Di telinga tuh kayak kita ada Wah. lebahnya itu loh Mas. Wah, Kayak di pinggir trafo. wah. Aman. Bentar. Harus kita dulu gimana nih? Pelan-pelan ya. Ini gravitasinya gede banget ya Mas ya? Coba Om mau, coba. Enggak apa-apa. Ayo, Tiong. Situ aja, tak pelan-pelan. Beda ini simbol ini. Ini Kita keras, udah simbolnya keras. Mas Om. kayak ketarik ini ya, ada gravitasinya nggak berat Pak? Ini nggak bohong beneran saya Mas. Harus gimana kamu? Hah? Enggak, jangan ketawain. Ini Iya. Bentar, Mas. Iya. Ada gravitasinya tuh di kaki tuh. Ini loh Mas kayak nempel itu loh. Coba dong. Aku nggak sulit coba. Dah, agak ringan. Kisi gimana masalahnya? Aduh. Iya. Kita harus keluar sekarang nggak sih Om? Iya. Oh udah tarik Om mau keluar biar aku yang inin. Iya. Tim. Bagian keluar berarti ya? Iya. Bawa Om keluar pelan-pelan. Ini bintang kembar soalnya. Ini Iya, segel kembar bintang ya, kembar Pak? ini. Tuh, efeknya tuh Pelan-pelan masih ya. ada ya? Ayo. Kayak di ruangan. Ayo. Oke, ini agak legaan sih. Meh, ini mending.
Ya, kita mungkin bahas sini dulu Mas, mengantar. Tadi beda sigilnya dengan sigil yang kemarin teman-teman. Mungkin karena lokasinya beda. Itu semacam kayak sebuah simbol di mana tentang sesuatu yang kembar. Ada bintang yang kecil dan ada bintang yang besar. Aku biasanya nyebutnya itu twin star. Aku ngedengar juga di situ disebutkan twin star, twin star, twin star. Kayak semacam ada yang menyembah tentang ada kultus ya atau okultisme gitu Om. Yang menyembah sesuatu yang kembar. Entah ini misalkan mohon maaf ya ada sesuatu yang terlahir cacat gitu, entah binatang atau manusia dan itu didewakan atau dituhankan sama jaringan tersebut gitu. Dan tadi simbolnya adalah twin star, satu bintang kecil dan satu bintang besar. Dan di tengahnya itu ada batu hitam Om. Batu hitam itu sepertinya emang unsurnya berasal dari belakang. Soalnya tadi ketika ngegambar itu yang dikorbankan itu binatang-binatang yang kepalanya dua. Iya, saya sepakat Mas. Sudah dapat gambaran sebelum saya cerita. Kayak sapi berkepala dua. Iya, sapi berkepala dua. Hewan cacat, lahir cacat ya. Iya, dan yang paling terakhir puncaknya dari ritual itu adalah manusia berkepala dua. Aku nggak tahu, aku belum sampai sejauh itu manusianya diapain, entah dikorbankan atau disembah atau di apa, aku belum kelihatan. Keburu tadi portalnya ketutup dan terpental. Jadi mual banget, bau-baunya juga. Baunya bukan seperti bangkai, tapi lebih seperti bahan-bahan kimia, bahan-bahan kimia pengawet gitu Om. Formalin ya. Iya. Dan itu gak enak banget. Otomatis campur amis-amis darah. Seperti itu. Aku melihat di sini kayak orang-orangnya itu kostumnya dari kulit hewan juga Om. Beraneka ragam kulit hewan, bahkan maaf ada kulit kucing juga ya. Iya, kulit seperti itu Om. Maksudnya apakah ini bagian dari salah satu ritualnya dari mereka yang memuja iblis di sini, atau apa mungkin nanti kita bakal cari tahu di dalam ya Om ya. Mungkin pengantar seperti yang disampaikan Mas Ame ya, yang dapat gambaran di saya itu orang-orang di sini tuh pakai baju hewan Mas, dan dari kulit rusa, Beruang, kulit buaya, beruang, terus sapi, macam-macam, bahkan kulit kucing ya, atau guguk gitu ya, dan itu dijahit gitu Mas. Betul. Jadi menggunakan pakaiannya ini pun bentuknya itu sangat-sangat sederhana. Jadi hanya kayak bentuk apa sih, model gini sih Mas ya. Dia terus bolong tengah terus dimasukin gitu loh. Iya. Kayak rompi. Tapi selutut. Kemudian mereka menggunakan aksesoris hewan seperti tulang hewan, taring, tanduk gitu ya, dipakai di kepala. Terus di situ memang benar. Jadi mereka memang mencari hal yang kelahirannya anomali, kembar tapi cacat. Jadi di sini ada yang sapi berkepala dua, ayam, sapi berkepala tiga. Kemudian saya melihat ada memang di dalam toples itu ada janin-janin bayi juga yang mengalami keguguran atau sengaja dikeluarkan. Tapi posisinya memang cacat. Betul. Jadi maaf loh Mas, ada yang gini loh Mas, nyambung iya Om, ini, cacat nyambung. Tangannya dua, nyambung gini. Tangan ini, kepalanya dua, terus yang dempet, banyak kan kembar dempet ya, kembar siam ya. Terus saya melihat juga ada bayi dua, gemuk-gemuk gitu masihnya, kemungkinan udah 9 bulan ya, lengkap dengan ari-arinya, dan itu juga di dalam toples juga gitu. Dan saya melihat banyak sekali entitas anak kecil. Betul. Tetapi anak kecil kembar. Ada yang memang kembar sempurna, ada yang kembar siam. Ada yang identik, ada yang siam. Ada siam, dan di sini ada satu seperti anak perempuan kembar juga. Diceritakan bahwa mereka memang terlahir dari itu Mas,
hubungan seks di luar nikah yang dilakukan oleh kultus ini juga anggota itu. Keluarga nggak sih Om? Hah? Keluarga nggak sih? Incest. Incest kan? Ya, jadi anak dengan bapak gitu. Kemudian memang ditunggu sampai 9 bulan dan itu terlahir. Ternyata dua-duanya ini memang terlihatnya umum ya Mas, maksudnya umum, maksudnya anak, tapi kalau balik itu maaf bibirnya sumbing. Iya, iya. Sampai langit-langit. Dua-duanya Belah itu, Om. belah dan belahnya itu teratur, jadi bentuk segitiga. Iya. Yang Sepakat. tadi saya mendapatkan nama itu Rana Rani kembar ini yang memakai pita berwarna merah jambu atau pink itu Rana, yang memakai pita berwarna merah itu Raninya, tapi bajunya sama. motif polkadot gitu, tapi hitam dan pakai pita hitam diikat di sini. Ternyata usut mereka ini lahir sebenarnya niatnya mau dilahirkan mati Mas gitu, tapi hidup. Dan mereka sampai mungkin usia 7-8 tahun baru dikorbankan. Karena dua anak ini memiliki kemampuan spiritual. Energinya bagus gitu ya Om ya. Dan perlu diketahui juga bagaimana cara menumbalkan. Mereka digiling hidup-hidup di dalam adonan tepung. Kemudian tepung itu dijadikan roti dan dimakan satu sekte itu. Satu ikutan. Kenapa? Karena yang diagung-agungkan atau disembah itu sebenarnya satu berlian itu Mas. Iya, iya. Yang menjadi satu seperti mahkota yang saya sebut, yang itu ketika dikeluarkan, siapa yang ingin mengelus itu atau melihat itu harus mengikuti upacara ini. Dan memang setiap 8 tahun sekali harus ada ritual serupa. Jadi memang kemudian kembar ini tuh dua-duanya ini memang nunggu 8 tahun mereka yang terpilih itu yang akan jadikan, dan 8 tahun kemudian ada, 8 tahun kemudian ada. Angka 8 di sini sebenarnya infinity, melambangkan seperti ini. Itu juga melambangkan double juga double, sih. Iya. Gitu sih. Kembar ya Om ya. Kembar. Nah, ini mungkin kita cari Rana Rani itu sih Mas. Boleh, menarik. Dan satu sih Om. Sebenarnya ritual-ritual itu dijalankan di awal tahun. Iya, di awal tahun memang. Sebelum musim semi. Sebelum musim semi. Yuk kita sana. Dalam. Iya. Hati-hati teman-teman, entitas yang kita hadapi kali ini jauh berbeda. Kita masuk yang mana? Sini dulu. Lurus ya? Iya Om. Ada yang ketawa Om? Iya, Ada yang ketawa Om? tahu. Kuncinya tenang sih Mas. Ada yang ketawa Om? Ini sana. Oke, paham ini lokasi apa. Kamar ini Om ya. Iya. Tempat bermain ya. Iya. Tempat asuh. Iya, lanjutkan ya Mas, satu kisah ya, bahwa saya melihat satu rumah ibadah sebenarnya, tapi maaf apakah ini menyerupai gereja ataupun bukan ya, tapi seperti chapel. Chapel Om. Maaf kata yang teman-teman yang mungkin umat Nasrani ya, bukan kita ini ya, tapi kita coba meluruskan arti dari ini itu seperti apa. Di situ memang ada aktivitas keagamaan, tapi setelah berdoa Mas, biasanya nanti akan berpindah menyembah setan, saya lihat. Itu. Kemudian sosok anak kembar ini
itu sebenarnya saya melihat satu altar di mana di situ ada dua janin anak kembar yang itu diawetkan, yang sampai kering itu disebutnya sebenarnya saya cerita yang berkaitan dengan kembar bajang itu. Ini yang kadang masuk atau merasuk ke dalam yang direncanakan akan menjadi tumbal 8 tahunan untuk Infinity itu. Iya. Itu. Nah, Rani ini kan yang terpilih. Jadi mereka yang sebenarnya kerasukan itu. Nah, dalam satu pembinaan ternyata mereka itu sempat masuk ke seperti panti asuhan. Karena memang orang tuanya sebenarnya ada dan orang tuanya itu kan incest, Mas. Jadi mereka ditaruh di panti asuhan, tapi panti asuhan ini yang masih ternyata terafiliasi dengan praktik itu. Mereka akan mencari seperti orang tua baru. Mencari orang tua baru ini setelah mereka masuki usia 7 tahun. Iya. 7 ke 8. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah orang tua barunya ini yang memang belum punya anak. Yang nanti akan, tapi nikah resmi. Yang mana mereka nanti akan mancing punya anak lagi. Usut punya usut, ternyata Rani ini memang kondisinya memang anaknya sebenarnya cantik tapi memiliki bibir sumbing. Iya. Tapi di malam-malam tertentu dia luar biasa nakalnya. Jadi berbeda dengan anak-anak lain. Ada kadang niatan mereka untuk akhirnya hamil, Mas. Jadi ibunya itu akhirnya hamil, ibu angkatnya itu. Mereka mencari cara bagaimana untuk membuat si ibunya ini guguran. Jadi ternyata misinya adalah mencari janin. Yang itu jahat lagi, dia terlahir dari hubungan resmi. Nah, ketika itu kan orang tuanya kan naik pitam, anaknya dipukulin. Dikembaliin lagi tuh ke panti asuhan itu. Setelah beberapa hari, ternyata omset atau penghasilannya itu turun drastis. Kemudian konsultasi bahwa kalau kamu merawat dua anak ini, tapi harus kuat dengan kenakalannya, nanti kekayaannya nambah. Tapi memang benar, dari awal yang mereka datang cuma mau mobil biasa, setelah beberapa bulan, hitungan bulan aja, itu mereka bisa semua tender dikasihkan, luar biasa kekayaannya, mungkin dari kekayaan 1M menjadi 10M gitu, Mas. Tapi memang di malam-malam tertentu sih, dua anak ini kadang karena bapaknya itu miara ikan, miara burung, itu kadang dimakan mentah-mentah. Iya. Di darahnya gitu, dimakan mentah-mentah dan menimbulkan satu keanehan gitu ya. Ternyata memang saya sebut anak titisan setan. Yang dalam mimpi si ibunya itu dia melihat dari perutnya itu terlahir, tapi bukan lahir bayi. Secara fisik ya? Bukan lahir bayi, dia membrojolin gitu, ngelahirin berlian berwarna hitam. Berlian yang segede bola, Mas? Bola tenis? Bola tenis, iya. Gitu, Mas Ami, kristal gitu. Oke. Jadi berarti posisi si orang tua yang hamil ini emang beneran hamil ya, Om ya? Hamil. Emang beneran hamil. Namun ketika melahirkan itu bukan isinya bukan anak, teman-teman, tapi berlian. Berlian hitam itu. Dan ketika sudah melahirkan si berlian itu, jadi tadi ada proses untuk pengguguran, dan itu ternyata gagal karena memang saya melihat bahwa orang tua ini itu mereka sangat rajin ibadah. Nah, mereka terlindung itu, tapi di masa-masa tertentu ketika ibunya emosi tersulut ternyata sih anak-anak ini mengambil esensi dari berlian hitam setan itu dimasukkan ke perutnya. Jadi dioles-oles gini pas tidur itu masuk gitu. Nah, ternyata mereka selain bisa mendapatkan janin dan atau mendapatkan berlian yang brojol lagi itu, mereka akhirnya menyerahkan itu ke pihak okkultisme itu tadi. Kenapa? Karena ternyata itu persembahan terakhir sebelum mereka digiling. Jadi sudah bukan jiwanya. Jadi si anak itu memang jiwanya sudah diganti. Ketika tadi yang saya cerita bahwa dia kemasukan yang kembar bajang yang diawetin itu. Iya. Itu Mas Ami. Aku langsung tergambar ini, Om. Langsung terkognisi. Jadi memang tempat peribadatannya itu bentuknya itu seperti mini kastil
yang atasnya itu ada satu bangunan yang atas itu mengerucut dan emang ada simbol di situ, ada simbol cat warna putih krim ya Om ya, catnya warna putih krim, terus gentingnya itu warna hijau muda. Area halamannya tuh luas, namun ada ruang bawah tanahnya ternyata. Iya, dan memang kanan kiri banyak pohon pinus ya. Betul. Iya. Gitu. Lokasi kayaknya di pegunungan. Pegunungan, ya, lokasinya memang pegunungan. Iya. Di lereng, di tempat-tempat dingin seperti ini. Gitu. Jadi ada satu tempat yang emang itu pucuk dari bukit tersebut itu Om ya. Dan dalam membawa si kembar ini tadi itu dia dimasukkan karung Mas, sudah kejadian. Karung tapi separuh badan, jadi diikat hanya atas. Saya melihat digendong dua pria kekar gitu. Buka karungnya, dimasukkan gini aja, gugur. Dalam keadaan hidup itu kan? Dengan hidup. Karena masih ada yang kelihatan kaki gini-gini terus langsung hilang. Ke sini. Ini sangat negatif sekali teman-teman, energinya sumpah. Aduh. Kita ke sini sih. Memang saya mendengar anak-anak kecil berlari sih dari Betul. Makanya aku rasa apa? Astagfirullahaladzim. Minta center dong. Sorry, teman-teman. Coba nanti langsung sorot di sana ya, di pojokan sana ya. Di luar sih. Nah, itu tuh. Di situ tuh. Center dong. Sini nih. Nih. Lihat dia gerak kan? Ini gerak ini gerak ini. Gerak itu Mas. Ini kan kita bandingin sama sini enggak ya? Saya habis disenggol itu masanya. Mahal banget. Jadi ada bentukan. Ini apa ya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi ada yang kayak pakai pakaian ini Om, pakai pakaian pengasuh gitu Om, maid gitu Om. Nah ini ya. Neni betul. Ini mukanya pada meleleh nih Om. Mukanya tuh meleleh, kulit-kulitnya pada meleleh. Melelehnya tuh bukan yang mencair tapi turun dia. Iya. Lodrok gitu ya. Iya, lodrok gitu. Daging-dagingnya masih ada merah. Minta tolong. Cuman aku nggak tahu ini masih cari tahu minta tolong apa. Tolong jangan kesini. Maksudnya apa itu Om? Apa itu sebuah peringatan Om? Mungkin ditunjukkan sosok yang wujud asli dari itu tadi si kembar itu sih Mas. Nah, saya melihat di dalam, jadi gini, di dalam entitas itu masih ada entitas lagi. Iya. Yang Itu saya dia. melihat seperti kurcaci ya. Dia menyerupai pria tapi berbadan cebol, pendek, gendut gitu, bertelinga panjang dan ada tanduknya kecil di sini Mas. Pakai BL ya. Mirip ya. Lagi diomongin sekarang tuh. Anak soalnya Om. Ya anak-anak, masuk ke anak-anak. Kan dalam praktik itu sebenarnya si Rara Rani ini juga mengalami pedofil juga. Ada senggama juga di situ sebelum digiling. Nah, umur 8 tahun, Mas. Soalnya ini Rana Rani ini baru satu case kan? Satu guys. Ini sebenarnya satu yang saya ambil. Tuh. Iya. Ini dari mana ya? Mencintai sendiri. Makanya ini kok kan aneh. Loh, sekarang gini loh Mas, logikanya ini tadi kan di sini. Kok bisa coba dua burung? Dia balik sendiri gini loh. Kalau dia dari sini ajar, maksudnya ininya. Kan terbangnya ke sini gimana coba?
Oh, bentar ini om. Bentar, Om. Masuk aja Bentar, Om. dikit, Bentar, Om. dikit. Bentar, Om. Iya. Enggak, kita nggak cari berlian. Kita Iya. nggak cari om ya. Iya, iya. Kita nggak cari kan tim. Enggak. Kita bukan cari berlian kan? Kita hanya ingin memperoleh cerita aja kok. Astagfirullahaladzim. Bener om. Ya. BL om. Iya, makanya. Magnet om. BL om. Yuk, keluar. Astagfirullahaladzim. Udah, Mas. Kita mah nggak usah masuk sih. Kita cerita sini aja, maksimal sini sih menurut gue. Itu dulu, Astagfirullah. Mas. Astagfirullahaladzim. Belakang ini ruang jagal om. Ya? Belakang ini ruang jagal, tempat persembahan Iya, langsung. nggak usah sih. Dan sebelum dijagal memang itu loh Mas, kalau saya yang Bersenggama. memang iya, pedofil. Dan sambil bersenggama itu sambil dimatiin juga om. Dicekik Mas. Jadi memang tadi yang masuk karung itu ada yang masih hidup, ada dia yang sudah mati. Ketika dicekik kan nggak semua meninggal Mas. Iya. Pantesan dimasukinnya telanjang ya. Iya. Tadi dimasukin karung tapi cuma segini karungnya, kakinya kelihatan. Disok gitu loh Mas, saya diberi gambaran yang lebih jelas. Jadi saya masih berpikir apa itu pakai baju. Astagfirullahaladzim. Ya kayak giling daging aja. Di daging giling gitu terus dicampur tepung. Makan bersama. Itu seluruh tubuh loh Mas, termasuk organnya, kotoran semua jadi satu tuh. Digiling kayak gitu tuh. Jadi anak-anak kecil, anak-anakan setan kita sebutnya ya. Iya, Jadi di sini ada permata setan, ada anak-anakan setan, anak turunan setan. anak turunan setan. Itu tuh emang masuk ke dalam anak-anak kecil ini om. Iya, saya paham sih. Tapi yang merasuki itu di dalamnya juga dirasuki Mas. Iya. Merasuk dan dalaman kayak mimpi dalam mimpi ini kesurupannya. Kerasukan dalam kerasukan. Betul. Ditunggangi gitu loh. Iya, ditunggangi, ada yang nempel. Saya melihat itu tadi sosok pakai kecebol, gendut gitu ya. Kayak penguin tuh kalau di Batman mungkin modelnya kayak gitu. Iya, gitu kayak ya. penguin itu om, betul om. Terus ini maaf ada tanduk di sini gitu. Dan namanya lebar itu loh maksudnya. Senyumnya, iya. Dan kalau melihat anak kecil memang meneteskan liur. Betul orang tua mukanya. Kayak penguin gitu. Buntet gitu loh Mas modelnya. Bantet, ya kan? Saya mungkin Mas Aming bagaimana mendeskripsikan entitas ini tuh? Kalau itu BL tuh. Jauh banget, ini jauh banget, cuman kekuatannya kuat banget om. Jadi emang itu iya, sebagai, memang tidak di sini. kalau teman-teman ingat episode Boyolali, Joker, nah si Bantet, si penguin itu, yang mirip penguin itu Jokernya di sini. Iya, saya sepakat. Ini penguin sih kita sebutnya Mas, bukan Joker sih. Penguin ya kita sebut ya. Mirip ya, kita cuma analogi ya, bukan berarti entitasnya itu. Tapi bagaimana mendeskripsikan gitu loh. Iya, Nanti iya. kalau teman-teman bayangkan pernah nonton Batman ada penguin, nah seperti itu gitu. Nah itu adalah penguasa di lokasi sini. Yang dari kemarin kita ketemu sih. kita hampir dimanipulasi menganggap si kembar itu adalah penjahatnya om ya. Ternyata di dalam itu masih ada lagi. Kembar ini menurut saya korban. Korban. Dia yang terlahir dari incest ya Mas ya. Dia menjadi satu perantara untuk menanam. Jadi gini sebenarnya orang tua yang itu inangnya Mas. Iya, Jadi iya. dia ditanam untuk melahirkan sesuatu. Ketika si anak itu nggak berhasil diambil sebenarnya, ruhnya sudah diambil sebenarnya. Terus si anak ini itu sudah jadi korban incest, dia dimanfaatkan lagi untuk itu gitu loh. Sampai di akhir ketika dia sudah mengalami kayak pelecehan seksual gitu, rudal paksa gitu, akhirnya digiling Mas. Dan ada batas usia 8 tahun. Om, bentar om. Iya. Kaneran nih om. Kenapa? Ini. Mojok. Coba diambil Mas. Kenapa?
Esensinya aja masang aja. Pecahan batu hitam di bawah sini om, di dalam sini om. Iya. Iya, ini jadi lebih di dalam lagi ya. Ini kepala berat banget sih mas, kayak diantem ini modelnya. Ini telinga rasanya kayak kita naik pesawat lama atau ngedengerin headset dulu. Iya benar dari tadi. Gitu. Ini om yang coba ditutup-tutupin tuh ini. Iya. Karena alam sebenarnya membentuk sendiri sih mas ketika itu diarahkan ya. Yang saya tangkap itu. Jadi sebenarnya teman-teman, batu hitam itu adalah batu neraka kita sebutnya. Iya. Hellstone. Atau di mana batu itu memiliki kekuatan demonik yang cukup tinggi. Ini tuh baru pecah. Jadi itu kan Serpihan, segede gini ya. Itu serpihan tuh segini kayaknya ini. Sekelereng mas. Sekelereng. Segini om ya? Iya. Sekelereng atau sebiji kacang atom sih. Iya. Jadi ketika itu disatuin udah jadi ketika itu dikumpulin itu nyatu sendiri teman-teman. Itu nyatu sendiri. Tadi ngelihat itu jadi nyatu sendiri. Sebenarnya banyak dari kasus yang ngeluarin itu banyak om. Jadi emang orang itu sengaja dijadikan sebuah transportasi untuk batu tersebut. Kan? Inangnya. Iya. Yang entah itu batu itu dibawa dari mana, tapi itu dipercaya disebut atau Hellstone atau Demonic Stone. Itu punya energi kelam, energi iblis di dalamnya yang emang digunakan untuk mensummon atau memanggil. Wah berat banget, bentar. Ya. Baunya nggak enak. Mas, ya. Untuk memanggil iblis, Ya. teman-teman. Jadi nanti di batu itu disimpan di tengah dengan batu-batu permata lainnya yang sebenarnya itu nggak penting, itu cuman kayak batu turquoise, terus batu ruby, batu-batu permata, dan yang paling inti adalah batu hitam itu. Karena itu menyerap energi semesta itu mas, menyerap energi alam yang ada di batu-batu natural itu. Oh. Natural stone. Oke, jadi emang batu-batu itu kan energi alam om ya? Iya. Buat ngebuka ke alam dunia ya? Iya. Menjabatani. Ya, analoginya nih, tapi nggak kemudian melanggar ini ketentuan agama ya. Antara dunia neraka dengan dunia. Karena bagaimana mereka membangunkan ya, bukan membangunkan bangun ya, maksudnya bikin bangunan jembatan antara dunia ke neraka sih. Betul. Dengan iming-iming itu mereka nyebrang untuk tinggal selamanya nanti di neraka. Manusia, bagaimana mereka dikacaukan imannya karena duniawi, dibangunkan itu, jadi itu landasan pondasinya untuk bikin jembatan antara dunia dan neraka. Dan yang paling parah, iblis-iblis atau demon-demonik itu juga menggunakan bangunan atau jembatan itu buat datang ke dunia manusia. Iya, saya sepakat masalah ini. Di mana nanti mereka itu akan menjadi pondasinya manusia-manusia yang terafiliasi atau tim suksesnya tersebut ya, itu akan menjadi, mereka akan menopang itu jembatan yang agak diseberangi. Saya bergetar sih mas cerita kayak gini. Sama om, aku juga bergetar om, karena kayak terlalu, ini classified banget, ini informasi sangat classified banget, maksudnya momentumnya kayak, wah, ya semoga buat hati-hati teman-teman aja ya, ini sebagai pengingat aja ya, karena memang jangan sampai terjerumus gitu sama dunia-dunia gelap. Saya nggak bisa melanjutkan ini seperti apa sih mas, cuman inti dari pesan dan permasalahannya itu sih, karena ini narik terus dan memang 1000 kali lipat daripada kita ngeliat yang sebelumnya.
Tapi emang ini tuh menjadi Iya. salah satu bagian puzzle yang selama ini kita cari dan kita coba temukan gitu. Iya. Bagaimana kok iblis itu bisa semudah itu datang ke kehidupan manusia? Iya, iya. Dan ternyata di lokasi ini kita bisa nemuin salah satu caranya, teman-teman. Dan yang jelas bukan cuma satu demon, tapi demon lainnya juga dengan mungkin cara yang sama. Iya, ini kaitannya sama kompas tadi ya, Mas. Yang di rumah Twin sana. Star ya, Om ya? Twin Star itu sebenarnya mereka membukakan portal itu tidak vertikal seperti sebelumnya, tapi ini horizontal. Jadi lurus. Saya merujuk ke satu tempat, coba kita cari. Ini saya masih nge-blank apa, tapi ruang terlarang itu harus kita tembus. Ruang persembahan. Ini tetap harus kita selesaiin sih, Mas. Langsung habis lagi senternya. Gila. Sorry, aku pakai ini dulu ya. Teman-teman buat semua juga waspada, hati-hati ya. Ini ya, Om, kayaknya di sini nih Om, di sini nih Om. Ini sih, Mas, lingkaran ini kan ngingetin nggak sih sama kayak ruang yang itu? Iya, mirip Om ya. Iya, iya. Wah, ada suara dum, kenceng banget Om. Kayak Iya. lebih kenceng dari Karena ini. kita nggak apa sih. Takut cuman sama Tuhan aja, Mas. Kita fokus untuk nyelesain. Oke. Menurutku kita butuh untuk menutup portal, Mas. Tapi dia di sini karena portal itu portable. Tapi ini sifatnya masih jauh Satu horizontal. garis. Eh. Tuh. Kayak di ini suitin. Memang sama Om. Iya. Oke, Twin Star berarti Twin Star itu perlambang tadi sih, Mas. Dia kecil ya. iya. Di kanan kiri kan, dia malah Enggak, ini kiri atas kecil, ini kecil, itu gede, besar. Iya. tengah besar. Teman-teman, siap lari ya? Lari. Pas kamu ini segelnya. Iya. Oke. Kalau nggak terserah deh mau gimana, pokoknya hindarin ruangan ini ya. Oke. Ambil posisi dulu aja teman-teman. Kamu situ, Mas. Ambil Saya posisi coba dulu ya. untuk ini. Saya coba stabilin kayak tadi ya. Iya. Nanti ketika saya sudah beraksi, mulai. Siap ya. Bentar, Mas. Nunggu saya ini dulu, muter kayak tadi. Ngarahin posisinya di mana? Bentar Om. Bentar, Mas Ame. Bentar. Oke, sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berat. Sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Fayakun. Ada yang ngetawain, teman-teman, kenceng banget, sumpah. Semua denger kan? Anjing makin kenceng, long-longnya. Siap ya? Ya, saya hitung dari 8 ya. Siap ya, 8 ya, Mas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lari, cepat.